Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusana wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Suara Sampang FM yang berbahagia, yang dirahmati Allah, marilah pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini sebagaimana biasanya Radio FM Suara Sampang bekerja sama dengan MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang dalam rangka santapan rohani, pengajian yang digelar, yang dikemas yaitu dalam Lentera Hati. Mudah-mudahan acara pagi hari ini mendapatkan ridho dan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Suara Sampang FM yang berbahagia, pagi hari ini kita mengambil tema yaitu hidup zuhud. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Kiai Dr. Andes Haji Muhammad Su'ib MSI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama materi nantinya akan disampaikan oleh beliau bagi yang akan berinteraksi, bergabung dengan kami, baik berupa pertanyaan, itu bisa dicatat nomor 082 333 906 809. Kami ulang, 082 333 306 809. Itu nomor yang bisa dihubungi. Kita ikuti bersama kepada Pak Kiai. Disilakan materinya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Suara Sampang FM yang saya hormati, tak putus-putus kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Khususnya sampai dengan detik ini kita masih dikaruniai panjang umur, dikaruniai kesehatan, sehingga bisa beraktivitas siang dan malam menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala dalam berupa kenikmatan-kenikmatan baik zahir maupun batin. Amin. Para pemirsa Suara Sampang FM yang saya hormati, kita hidup di dunia. Tentunya hidup di dunia ini kita membutuhkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan dunia. Jadi namanya hidup di dunia ya harus terpenuhi kebutuhan dunia. Apa kebutuhan dunia itu? Kebutuhan dunia itu ya kebutuhan perumahan, yaitu papan, istilahnya papan. Kemudian sandang, itu pakaian. Kemudian pangan, itu kebutuhan yang lain itu banyak, kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan sosial, itu banyak sekali kebutuhan itu, sehingga semua manusia itu pasti beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan itu. Itu tidak bisa tidak, itu merupakan wajib dipenuhi. Oleh karena itu manusia itu tidak salah, jadi mengumpulkan rezeki maupun harta
ya sedikit ataupun agak banyak ataupun banyak sekali, itu lebih baik. Selain adanya kebutuhan-kebutuhan pribadi dan keluarga, juga kan bisa memberikan manfaat pada masyarakat atau pada orang lain. Jadi sehingga bisa apa yang ada kelebihan di diri kita kan bisa untuk dimanfaatkan untuk orang lain. Jadi kata Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Daripada kita selalu menggantungkan hidupnya pada orang lain, lebih baik kita memberikan bantuan pada orang lain, itu lebih baik. Jadi namun dalam ini perlu makanya di dalam Al-Qur'an ini, Quran ya, dalam ayat kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta apa itu kehidupan dunia yang hasanah, yang baik, kehidupan akhirat yang baik, ya, dan selamat dari siksa api neraka. Jadi tidak, tapi di situ perlu dipahami, takut gagal paham, keliru paham, nanti disangkanya tidak ada doa itu, ya Allah berikan kami kekayaan yang banyak, tidak ada. Tidak ada permintaan doa, ya Allah berikan kami kekayaan yang banyak, tidak ada. Yang ada itu hasanah, kebaikan. Ya kebaikannya. Jadi karena mengapa demikian? Karena tidak jadi ukuran. Harta yang banyak, yang melimpah, tidak jadi ukuran hasanah. Hasanah ya. Ya belum tentu. Belum tentu ya. Ya belum tentu hasanah. Jadi karena apa? Ya karena hasanah tidaknya itu ukuran batin itu. Hasanah itu ukuran batin. Sejahtera itu ukuran batin, bukan karena materi. Jadi belum jaminan. Misalnya materinya banyak, rumahnya banyak, mentereng dan indah-indah, kemudian mobilnya banyak, ya, istri punya sendiri, mobil sendiri, selain dirinya sendiri, anak-anaknya 5 punya semua, belum jaminan itu hasanah. Belum ya. Iya, sebab kata Nabi itu laisal ghina angkasrotil arodi walakinal ghina nafsi. Ini kekayaan itu bukan kekayaan karena banyak harta bendanya. Walakinal ghina, tapi yang dimaksud kaya itu adalah kaya hati. Kaya hati ya. Kaya hati. Jadi bukan kaya harta. Tapi kalau misalnya sudah kaya harta, kaya hati itu lebih sempurna. Lebih sempurna. Ya. Kaya harta, kaya hati itu. Tapi ya jarang seperti itu. Berhasil hasanah. Jadi ini maunya seperti itu. Ya. Ini idealnya. Tapi tidak semua orang. Jadi kalau tidak semua orang itu yang kaya harta, kaya hatinya. Banyak orang yang kaya harta tak kaya hati banyak. Tapi banyak juga yang orang yang tidak kaya harta tapi kaya hati. Banyak. Jadi tidak jadi ukuran, tidak jadi jaminan. Ini oleh karena itu kalau kehidupan Nabi, kehidupan sahabat itu baik yang jadi pada masa Nabi itu memang kehidupannya memang sangat sederhana. Juga Abu Bakar sederhana, Umar sederhana. Jadi kalau Utsman itu masuk orang kaya, Ali itu miskin. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu kaya, Utsman kaya, jadi banyak kaya. Tapi pola hidupnya walaupun kaya, jadi tidak karena kekayaannya lantas hidup berlebihan dan mewah. Ya. Tidak. Jadi tetap pola hidup sebagaimana Nabi, mencontoh Nabi. Jadi kekayaan itu bukan menunjukkan bahwa saya lebih dari yang lain, saya harus hidup mewah. Jadi tidak seperti itu. Jadi juga banyak sudah para ulama salaf, para tabi'in, walaupun ada yang miskin juga ada yang kaya, tapi tidak menunjukkan bahwa kekayaan itu dipamerkan. Ditunjukkan saya ini orang kaya, saya ini keluarga kaya. Jadi kadang-kadang tidak hanya dirinya yang pamer. Biasanya kalau ada keluarga itu yang kaya, kadang-kadang yang pamer malah istrinya. Istrinya. Ya memang perempuan ini memang suka.
Iya, pamer-pamer. Kadang pamernya Suka berlebihan. mewah, ya. Iya. Ini ingin kesan wah, ingin kesan mewah. Ya sebagian lah gitu. Ya, ada yang seperti itu. Iya. Jadi punya suaminya jadi pejabat kelas atas, menengah. Itu malah yang ya yang suka menunjukkan kelebihan-kelebihan itu ya pada istrinya, termasuk anak-anaknya. Kadang-kadang. Jadi mengandalkan bapaknya orang kaya, bapaknya jadi pejabat. Kadang-kadang itu arogan. Jadi arogan. Kalau ya mencontoh kehidupan kita kan ya siapa lagi yang dicontoh, itu kehidupan Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu kadang-kadang tidur di di spray, kadang-kadang di tikar, pelepah kurma gitu. kadang-kadang di tikar pelepah kurma, kadang-kadang di tanah. Di tanah ya. Tidak ada spring bed dong. Tidak ada. Itu Nabi itu pada waktu itu akhir-akhir hayatnya kan, Nabi itu kan tidak sebagai nabi saja, itu sebagai kepala negara. Kalau di sini sebagai presiden. Jadi kalau di negara-negara kerajaan itu kan raja. Raja, iya. Berapa kali itu Ibnu Mas'ud itu bertamu ke Nabi itu malah menangis. Umar bin Khattab bertamu ke Nabi itu menangis karena Nabi ternyata tidurnya itu di tikar pelepah kurma. Ya. Sehingga pada waktu bangun kelihatan itu bekas kotak-kotaknya itu. Kotak-kotaknya pelepah itu. Iya. Tikarnya itu. Tapi Nabi mengatakan baiti jannati gitu Pak Kiai. Baiti jannati gitu. Jadi jannati itu tidak harus mewah. Iya, iya. tidak harus mewah. Iya. Belum tentu yang mewah itu. Ini contoh kecil saja. Saya satu ketika itu sendirian di rumah. Dari keluarga kebetulan ada penataran beberapa hari, setengah bulan. Jadi saya karena kesepian, biar ada yang menemani, saya minta tolong anak tetangga suruh tidur di rumah. Ya tidur di rumah. Ya. Kemudian yang anak tetangga itu malam pertama tidak bisa tidur, bolak-balik. Kok tidak tidur? Ya, nggak tahu, keringatan. Karena apa? Karena rumahnya itu dari gedek di rumahnya. Jadi ada angin masuk terus. Dan di situ pakai tembok di rumah saya. Tidak ada angin. Terasa hangat. Ya. Jadi bukan belum tentu ya. Jadi mewah itu lantas ininya tidur enak. Kadang-kadang itu lebih enak tidur di alami ya itu. Jadi Pak Kiai ya. Pengertian suhud yang sebenarnya bagi kita pribadi muslim itu gimana Pak? Jadi orang yang termasuk suhud itu menerima adanya. Menerima adanya, kemudian dia itu memanfaatkan apa karunia yang diberikan itu tidak berlebihan. Jadi kehidupannya itu kehidupan yang sederhana. Jadi sederhana. Jadi tidak berlebihan karena kehidupan sederhana, yaitu sehingga merasa puas dengan yang diberikan oleh Allah, sehingga dia itu selalu bersyukur. Kalau sudah merasa puas dan bersyukur, itu orang itu kan sudah bahagia sudah. Iya Pak. Jadi belum tentu orang yang dapat kenikmatan kemudian tidak merasa bersyukur, tidak merasa puas, masih merasa kurang, ya tidak ada cukup-cukupnya, tidak ada batas itu. Jadi tidak tamak gitu masuk suhud. Iya, tidak tamak. Jadi tidak tamak, hidupnya sederhana. Sebab kalau orang, kata Nabi, orang itu kalau diberi harta itu satu ingin dua, kalau diberi dua ingin tiga, kalau diberi tiga ingin empat. Tidak ada cukup, tidak ada batas cukup. Jadi kata Nabi itu, laukana libni adam wa diyani malin labtawa salisan. Itu kata Nabi itu. Andaikan bagi anak Adam itu ada 2 lembah, ada hadis lain ada 2 emas, 2 lembah emas itu pasti ingin yang 3. Labtawal salisan, yang 3. Kalau punya 3 dikali 3 ingin yang 4. Wala yamna'u ibna bani Adam illa turab. Padahal kalau mati orang anak Adam itu yang memenuhi kerongkongannya itu illa turab, debu, tanah.
Ada orang mati kerongkongannya isi mobil, isi rumah tidak ada, isi tanah. Isi tanah. Iya, kaya miskin ya tetap isi tanah kerongkongannya. Itu kata Nabi dan memang kenyataan seperti itu. Jadi kalau Pak Kiai, orang kalau sudah merasa cukup, apa artinya dia itu ada sebagian orang yang orang alim ya, itu suhud dengan pengertian orang kadang-kadang salah tafsir. Kalau sudah orang suhud ini tidak mau kepada dunia, tidak mau kepada harta, kira-kira ya ada juga orang yang berpendapat itu enggak mau harta, enggak mau harta banyak, enggak mau minta apa, enggak tahu doa, dan pokoknya hidupnya sederhana. Ya ada orang itu yang biasanya ada orang-orang tertentu yang mempunyai keyakinan atau mempunyai ajaran seperti itu. Jadi orang kadang-kadang itu tidak peduli iya, terhadap rumah tangganya, gimana rumahnya, bagaimana isi rumahnya, bagaimana anaknya. Itu ada yang ya keliru. Kenapa? Kan tadi kembali kepada yang kehidupan manusia di Quran saja, atina fid dunya hasanah. Jadi yang kalau rumah misalnya, ini contoh kecil saja. Dalam keluarga itu punya anak 5. Karena dia sudah tidak peduli terhadap kehidupan dunia. Jadi rumahnya itu hanya 2 kamar. 1 kamar ditempati bapak ibunya. Anaknya yang 5 kumpul. Apa itu bahagia? Ya, gimana gitu? Apalagi anaknya besar-besar, lagi lain jenis. Anaknya 3 laki, 2 perempuan, udah besar-besar. Jadi minimal ya harus di laki-laki banyak. Misalnya ya minimal ini 3 kamar, satunya untuk bapak ibunya, satunya kamar anak laki-laki, satunya anak perempuan. Kalau enggak itu kadang-kadang enggak mau kumpul itu tidur. Apa termasuk Pak Kiai juga ini kalau di Madura umumnya suhud ini diberi pengertian kadang-kadang orang itu tidak mau pada harta, tidak mau pada uang, sederhana, itu orang hilaf. Apa termasuk ya, gitu? Itu orang hilaf dianggapnya Madura gitu. Iya, kalau ada orang yang seperti itu kadang-kadang ya. Iya. Bajunya itu tidak pernah dicuci, compang-camping, itu orang hilaf, itu wali, bukan wali. Kalau wali itu bukan itu ukurannya. Wali itu bukan ukuran orang yang tidak pernah mandi. Kadang-kadang kan tidak pernah mandi, tidak peduli terhadap istri, tidak peduli terhadap anak. Itu tidak ada dasar hukumnya itu, tidak ada. Itu cuma penilaian masyarakat awam. Apalagi kadang-kadang orang yang seperti itu nyeleneh ya. Yang dikatakan hilaf. Jadi orang hilaf itu bukan seperti itu. Hilaf itu kan berbeda artinya. Berbeda dengan yang lain. Hilaf namanya. Tapi itu tidak benar juga. Jadi innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiban. Allah itu thayyibun kan baik menerima yang baik. Jadi malah an-nadhafatu minal iman. Itu kebersihan itu baik-baik dari iman. Tapi ini pola hidupnya yang sederhana maksudnya. Jadi bukan berarti menghalalkan yang haram. Jadi yang halal-halal itu diharamkan. Haram untuk saya ya. Karena saya sudah hilaf wali, tidak benar itu. Jadi bukan menghalalkan atau bukan menyia-nyiakan harta. Tidak menyia-nyiakan harta. Jadi banyak di zaman sahabat Nabi, zaman sahabat orang kaya tapi dimanfaatkan untuk bagi rasa kepada orang yang masih kekurangan. Bukan tidak peduli. Ini kadang-kadang tidak peduli apalagi para tetangga kadang-kadang tidak peduli. Yang penting saya tidak. Nabi itu tidak seperti itu, sahabat tidak seperti itu. Jadi kepedulian terhadap keluarga, kepedulian terhadap anak-anak, kepedulian terhadap tetangga, kemudian masyarakat itu wajib itu di dalam agama itu. Banyak bersedekah gitu Pak Kiai. Iya, itu bukan hanya itu. Jadi bisa bagaimana bisa membantu orang lain, dunia sendiri itu sudah kekurangan. Tidak seperti itu. Jadi makanya Islam itu yang orang Islam itu adalah orang abu ilallah,
itu khairun wa habbu ilallah, itu baik dan lebih dicintai Allah itu orang-orang yang kuat, orang mukmin yang al-mu'min qawi khairun minal mu'minid dhaif, kan gitu. Iya. Al-mu'min qawi khairun minal mu'minid dhaif, orang Islam yang kuat lebih baik dari orang Islam yang lemah. Kuat apanya? Kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat akalnya, kuat mentalnya. Itu yang kuat-kuat itu lebih baik. Juga ibadahnya rajin. Ibadahnya rajin. Alhamdulillah telah nyampe ini beberapa pertanyaan. Pak Kiai, ada 3 penanya ini. Yang pertama, Pak Kiai, bagaimana hukumnya kalau kita ada niat naik haji dan kita bekerja keras tiap waktu agar terpenuhi biaya naik haji, tapi saya ini jarang sholat, Pak Kiai. Bagaimana rasa hukumnya seperti kita ini mau kerja, sholat ya gak sholat, tapi niat naik haji. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaan itu, dan memang itu juga seperti itu. Ada juga orang yang seperti itu, berpendapat seperti itu, dan apakah ditanyakan tadi gimana kalau usaha banting tulang untuk haji. Gitu. Jadi kalau di dalam rukun Islam itu kan selain syahadat, iqamatus shalah, itu menegakkan sholat, tu'tiyaz zakah, kemudian melakukan zakat, kemudian shaum Ramadan, kemudian wal hajju mastata'a ilaihi sabila. Ini perlu dimaklumi bahwa rukun Islam yang terakhir itu haji itu ada embel-embel manistata'a, bagi orang yang istita'a, bagi orang yang mampu. Jadi tidak usah itu apa istilahnya banting tulang begitu, sedangkan rukun yang pokok di situ ditinggalkan. Rukun yang pokok ditinggal. Iya. Rukun Islam yang selain syahadat itu, yang katakan yang pertama itu sholat. Sholat itu seumur hidup. Tiang agama. Sholat itu seumur hidup. Sampai dalam keadaan apapun, apabila apalagi sehat, dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan di laut tenggelam, itu tetap wajib sholat. Miskin kaya pakai sama. Iya, sholat itu tidak ada pengecualian. Dalam keadaan sakit wajib sholat. Nah, karena kalau tadi banting tulang niat haji, haji itu ada embel-embel itu jangan dibuang. Manistata'a, bagi orang yang punya kemampuan. Jadi kalau tidak punya kemampuan itu tidak ada kewajiban. Ya. Jadi kalau ada kemampuan baru itu, termasuk sekarang banyak orang-orang kaya, banyak orang sudah menyetor tahunan, sudah ada lebih dari 10 tahun malah itu tidak berangkat karena ada corona, ya tidak ada masalah. Tapi kalau sholat itu tidak bisa, tidak ada pengecualian, tidak ada sebab apa itu tidak ada. Jadi tetap, jadi jangan disamakan rukun Islam yang lain dengan haji, karena satu-satunya yang ada embel-embel manistata'a ilaihi sabila, barang siapa yang punya kemampuan itu tidak hanya kemampuan materi, tidak hanya kemampuan biaya, kemampuan keamanan itu juga. Misalnya ada perang, ada corona, itu sama. Jadi ada hambatan ya, itu tidak wajib. Terjadi perang misalnya. Ya, terjadi perang ya tidak wajib. Negara Arab. Jadi kalau sholat itu, puasa itu tidak ada, tetap itu. Tidak pandang situasi. Tidak pandang situasi, yang pandang situasi kan hanya haji. Jadi biasa-biasa saja. Jadi kalau ada kelebihan atau biaya, setelah itu didaftarkan, ada daftar itu ngantri sekarang 15 tahun dah, 20 berapa? Antrinya itu sampai 50 tahunan. Iya. Jadi ngantri. Jadi enggak apa itu mudah-mudahan dipercepat. Iya, yang penting itu sholat, karena apalagi yang kata Nabi itu yang pertama kali ditanya besok itu sholat. Kalau sholat sudah beres, ya, insya Allah itu semuanya ikut beres. Kalau sholatnya tidak beres, walaupun apalagi hanya banting tulang naik haji, sudah haji
sampai puluhan kali, ya percuma kalau sholat itu tidak beres. Jarang sholat. Sholatnya tidak beres. Jadi ya, ukurannya itu sholat lah. Jadi di Quran itu ya banyak penekannya tentang apa itu sholat yang sempurna, yang baik. Ya Pak Kiai, itu pertanyaan dari Risa dari Imam Bonjol Pak Kiai. Berikutnya pertanyaan kedua dari Zainal di Raja Wali. Pertanyaannya Pak Kiai, apabila kita ada keinginan membahagiakan orang tua dengan mencukupi segala kebutuhan, tetapi kita yang ada waktu membaca Al-Quran, tidak ada waktu, jarang membaca Al-Quran karena pekerjaan, karena sibuk dan sebagainya, bagaimana sebaiknya Pak Kiai? Demi orang tua sampai saya tidak ngaji. Ya. Terima kasih atas pertanyaan itu. Mungkin ada juga orang yang seperti itu, atau mungkin banyak. Jadi niatnya ingin membahagiakan orang tua, apalagi masih lengkap bapak ibunya, sedangkan bapak ibunya itu dalam keadaan ekonomi lemah, lemah, kekurangan. Namun karena anaknya itu kebetulan ekonomi juga agak lemah juga, jadi sehingga banting tulang. Dia cari rezeki dengan banting tulangnya itu sudah sampai tidak kenal waktu sehingga tidak sempat ngaji, tidak sempat zikir, tidak sempat selawat. Kadang sholatnya itu buru-buru, kadang-kadang sholatnya tidak tepat waktu. Ini perlu dimaklumi bahwa ibadah itu ada dua jalur. Ada jalur vertikal, ada jalur horizontal. Jalur vertikal yaitu hablum minallah. Jalur horizontal itu hablum minannas. Hubungan dengan manusia. Ya, manusia termasuk hubungan dengan orang tua. Itu harus sejalan. Ya, harus sejalan, serasi, selaras, istilah dulu Pak itu serasi, selaras, seimbang. Ya, harus serasi, selaras, seimbang. Dua-duanya, hanya jangan timpang salah satunya. Jadi jangan usaha untuk urusan duniawi, untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan orang tua, lantas ditinggal atau dikurangi ibadahnya. Jangan. Jadi harus seimbang kedua-duanya itu. Jadi bisa yang harus bisa bagi waktu. Jadi kapan waktunya sholat, kapan waktunya zikir, kapan waktunya baca Quran, kapan waktunya cari rezeki. Itu harus bisa membagi waktu. Jadi makanya orang itu kalau seperti kata Imam Ghazali itu mau tidur itu sudah ada program besok. Program besok itu saya besok jam sekian kerja apa, dan sehingga tidak kebingungan. Iya, jadi apa itu? Tidak terprogram dengan rapi. Itu orang hidup seharusnya seperti itu. Jadi kedua-duanya itu harus sejalannya. Jadi jangan sampai timpang salah satunya. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah kalau Al-Quran zikir dibaca, Insya Allah rezekinya lebih mudah. Iya, itu kan di situ kan juga terkandung di dalamnya itu kan ada doa di situ. Itu dengan zikir di dalam terkandung doa. Selain itu kita berikhtiar, berusaha. Sedangkan hasil berapa banyaknya itu Allah yang ngatur. Semuanya sudah ada semua, hanya tinggal kita menerima dan menjalani saja. Kita tinggal berikhtiar dan berusaha. Sedangkan yang takaran mau dikasih berapa, jatahnya berapa, hari ini berapa, besok berapa, bulan depan berapa, tahun depan, atau bagaimana ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Iya, jadi membahagiakan orang tua itu tidak semata-mata lantas kalau orang tua dikasih harta yang banyak lantas bahagia, belum tentu ya. Iya. harus seimbang. Iya, harus seimbang juga kita, ya. Jadi bukan jaminan orang tua dikasih harta yang banyak lantas orang tua jadi bahagia, belum tentu. Ya, ini Pak Kiai ada pertanyaan penanya yang ketiga ini dari Indra di Permata ya. Kalau tidak keliru ini Permata Selong kalau tidak keliru ini. Pak Kiai, kita di dunia ini harus bersikap apa adanya, yaitu kita bersuhud, ya kita bersikap suhud lah.
bukankah zuhud itu terkesan dengan penampilan? Biasa sekali, bahkan buruk gitu Pak Kiai, penampilan buruk, biasa-biasa. Maksudnya gini Pak Kiai, benar-benar meninggalkan duniawi. Maksudnya zuhud ini harus betul-betul duniawi ditinggal. Sedangkan ada ayat yang menjelaskan Allah itu indah dan menyukai keindahan. Bagaimana kita bisa seimbang dalam hal itu Pak Kiai? Ini pertanyaan yang terakhir ketiga Pak. Jadi tidak benar orang yang zuhud itu lantar orang-orangnya itu tampil beda dengan orang pada umumnya. Artinya penampilan itu kusut, penampilan itu kotor. Itu bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud zuhud itu kita tidak boleh terlalu berlebihan di dalam bersikap, dan tidak perlu berlebihan terlalu yang tak benar itu terlalunya itu. Iya. Yang tidak benar terlalunya. Contoh yang bagaimana? Contoh yang ada orang yang, kalau orang yang berlebihan yang tidak zuhud itu seperti apa? Kalau kadang-kadang karena kekayaannya, uangnya banyak, ya kadang-kadang uangnya sudah di mana-mana ada, di rekeningnya di mana ada, di dalam negeri ada, luar negeri ada kadang-kadang. Kalau yang dititipkan ke ponan-ponannya itu ada. Sehingga ada orang yang ini yang termasuk orang yang tidak zuhud. Zuhud. Iya. Belum tentu ya. Kalau orang yang tidak zuhud itu, ya pikirannya ya, kalau malam itu mikirnya besok ini mau makan di mana. Terus besoknya lagi mau makan di mana. Kalau orang yang miskin lain, besok ini mau makan apa? Iya. Besok. Setelah besok dapat makan, besok makan apa? Makan apa? jadi ini contoh saja. Ini contoh yang orang yang tidak zuhud ini. Contoh yang tidak zuhud. Jadi ingin tampil beda. Saya ini kan orang kaya. Kok enggak kelihatan kekayaan saya? Jadi saya harus pakai baju pokoknya yang tampil beda dari yang lain. Kalau yang lain baju-baju biasa yang harga di bawah 100. Kalau saya harus di atas 1 juta. Kan banyak orang itu. Tanya tasnya. Coba tanya artis itu. Masa ada harga tas itu 25 juta? Kan banyak itu artis itu. Iya. Terutama istri-istrinya pejabat. Gengsi kalau mau beli tas akan harga 1 juta. Iya. Yang 50 juta istrinya pejabat itu. Jadi kalau perlu ratusan juta. Ya ini yang nggak boleh seperti itu. Iya. Jadi jangan tunjuk, jangan pamerkan. Kenapa kan kalau misalnya punya harta lebih diinvestasikan untuk akhirat. Sebagian. Jadi kita kalau ya. dibandingkan dengan firman Allah tadi, Allah menyukai keindahan. Jadi maksud tadi yang keindahan tidak harus yang mahal kan, tidak harus pamer. Ya, yang penting rapi, yang penting suci, yang penting bersih, yang kelihatannya itu kelihatannya indah. Jadi bukan agama melarang keindahan ya malah menyuruh keindahan. Indah, bersih. Tapi yang tak boleh itu berlebihan. Jadi serba over. Ya over actingnya juga. Jadi ini banyak orang yang seperti itu. Kadang-kadang ini biar saya kelihatan kan saya kaya. Kok enggak kelihatan kekayaan saya? Saya pakai nomor mobil khusus M1BA. M1-nya ngalai M1 bupati katanya. Jadi harus pakai nomor khusus. Kadang-kadang pakai nomor namanya itu biar nampak saya ini kaya. Jadi pokoknya sampai biar kelihatan saya ini lain dari yang lain. Inilah yang tidak boleh seperti itu. Jadi bukan tidak boleh indah. Ya harus indah, harus diras. Malah Nabi juga di hadisnya saya pernah baca kul wasrab wal bas wa tasaddaq wa risal wala mahilatin. Sederhana gitu. Nabi. Makanlah, minumlah. Makan, minum yang secukupnya. Jadi kalau makannya ya makan isi perut itu cukup. Dia ya bisa ditakar lah sepertiga. Kemudian minumnya sepertiga. Kemudian sepertiga diisi udara. Jadi kalau separuh 50%
isi nasi 50%-nya isi air, kemudian udaranya tidak ada. Tidak ada. Berpenyakit. Jadi penyakitan juga. Jadi itu bukan yang dimaksud suhud itu bukan harus kotor, bukan harus bukan tidak boleh bersih, tidak boleh tampil rapi. Jadi rapi itu, jadi harus itu. Jadi rapi, bersih, apalagi harus suci. Jadi ini penampilan itu kan orang itu begini. Pada waktu Abu Bakar itu mau meninggal dunia, itu ditanya oleh Aisyah, oleh anaknya kebetulan kan istri Nabi. Ya. Abah, kalau Abah meninggal, mau dikafani apa? Kalau saya meninggal dikafani baju yang aku pakai, yang aku sering pakai bersama Nabi. Ya. Yang aku pakai bersama Nabi. Lalu kalau yang Abah pakai bersama Nabi kan sudah usang. Sudah banyak tambalannya, sudah layu. Ya enggak apa-apa, orang saya akan mati. Jadi yang bagus-bagus itu pakailah pada yang hidup, katanya. Iya. Kalau yang bagus-bagus pakai yang hidup. Itulah Abu Bakar. Jadi pada waktu beliau mau meninggal dunia, beliau itu berwasiat. Jadi anak saya termasuk ke sahabat-sahabat yang lain, itu hati-hati mengumpulkan rezeki, hati-hati mencari jabatan. Cari jabatan dengan cara yang cara-cara yang halal, cara-cara yang bagus, bukan dengan cara sogok-menyogok, dengan cara pokoknya kemudian juga mengumpulkan harta, hati-hati. Karena semuanya itu pangkat, jabatan, hartanya akan dibawa dalam kubur kok. Iya. Karena kaitannya dengan itu, kaitannya dengan baju yang mau dipakai pada waktu kafan itu. Kafan, iya. Hanya bawa baju kafan. Jadi makanya hati-hati. Itu cari jabatan dengan jangan cara menghalalkan segala macam cara. Kemudian cari rezeki, itu hati-hati karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya Pak Kiai, demikian Pak Kiai. Kira-kira kesimpulan dalam acara Lentera Hati pagi hari ini, Kiai, mohon untuk disampaikan hidup suhud ini, kesimpulannya gimana kira-kira untuk kita laksanakan. Jadi hidup di dunia ini memang manusia itu perlu memenuhi kebutuhan hidup di dunia, kebutuhan diri sendiri, kebutuhan istri, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan yang lain-lain itu masih banyak, termasuk bisa ada kelebihan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun yang pertama harus ditempuh dengan cara yang halal, bukan cara yang segala macam cara menghalalkan segala macam cara, tidak. Itu adalah contoh Nabi dan para sahabat juga tabiin atau ulama salaf seperti itu. Kemudian setelah apa yang kita peroleh dengan usaha itu adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Harus ingat kepada siapa yang memberi. Jadi kita hanya berikhtiar, berusaha. Jadi ingat kepada siapa yang memberi, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita terima, apa yang kita nikmati, itu kita jangan terlalu over. Artinya terlalu berlebihan. Ya, itu kita syukur hidup, gitu. Sederhana. Jadi jangan pamer. Ya. Jangan pamer, itu hanya sifatnya titipan, bukan mutlak punya manusia, itu hanya titipan sesaat dan sementara. Jadi hidup itu sederhana mungkin, karena tidak mengundang iri bagi para tetangga. Kadang-kadang gitu kan kalau orang menunjukkan kemameran biasanya orang tetangga itu dengan kiri. Kadang-kadang saudara sendiri kadang-kadang iri. Iya, kalau sangka menyangka. Iya, ini dari mana itu kan? Dari mana? Ini tunjukkan kesederhanaannya itu. Jadi kalau bisa ada yang barang rezeki ya, kelebihan itu bisa didipes itu untuk nanti di alam akhirat. Kemudian itu dengan hidup sederhana itu hidup akan tenang. Jadi tidak akan kalau tidak zuhud, orang itu ya selalu merasa kurang. Ya, kurang. Tidak ada cukupnya. Malah mau tidur tidak bisa tidur, mau makan itu tidak enak makan. Selalu berpikir ini kurang ini, besok kurang ini, tidak selesai.
yang mudah-mudahan kita terdidik hidayah Amin. dari Allah Subhanahu wa taala, Amin, Allahumma. sehingga kita bisa menyikapi kehidupan ini dengan sesuai dengan petunjuk di dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Suara Sampang FM yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Itulah apa yang dapat saya sampaikan. Lentera hati pagi hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita sehari-hari. Kami selaku moderator dan Pak Kiai pembawa materi, mana ada hal yang kurang berkenan, yang mungkin menyinggung perasaan dan semacamnya, ada kata-kata yang kurang berkenan juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi pariwisata, agribisnis dan